Film berlatar di tahun 1918, di mana para tetua Osek sedang melakukan upacara penguburan pipa. Upacara itu dilakukan sebagai tanda untuk keturunan Indian. Mereka selanjutnya yang akan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan budaya baru. Mereka akan menerima bahasa Inggris ke dalam adat mereka dan juga menerima orang kulit putih sebagai pengajarnya. Meskipun mereka sangat sedih, namun dengan terpaksa mereka harus menerimanya. Semua itu dilakukan karena setelah dipindahkan ke sebidang tanah yang sekarang dikenal sebagai Oklahoma, penduduk asli bangsa Osek menemukan sumber daya minyak yang berlimpah. Suku Osek mempertahankan hak mineral atas tanah dan kedaulatan yang nantinya akan menjadi reservasi Osik untuk kemerdekaan mereka, dan memiliki kepemilikan atas minyak yang ditemukan mengubah bangsa Osek menjadi orang yang terkaya pada masa itu. Namun karena minimnya pengetahuan dan komunikasi, Kongres membuat undang-undang yang mewajibkan wali untuk setiap suku Osek, baik itu darah murni atau campuran, diharuskan memiliki wali orang berkulit putih untuk menangani kekayaan mereka sampai mereka dapat membuktikan kompetensinya. Dan di dalam sejarahnya banyak orang berkulit putih bekerja sebagai supir atau pembantu dari suku Indian. Bangsa Osek, bahkan sebagian dari mereka telah menetap dan tinggal di pemukiman Osek, tempat di mana suku asli Indian Amerika berada. Dan seperti yang dibuktikan oleh sejarah, orang-orang kulit putih menggunakan cara elegannya atau bisa kita sebut licik menjadikan pernikahan sebagai cara legal untuk mencuri kekayaan mereka. Bahkan pada saat itu sudah banyak suku Osik yang telah meninggal dalam keadaan misterius tanpa adanya penyelidikan sama sekali. Scene kemudian berpindah ke dalam suatu bis. Dalam cerita ini kita akan berfokus kepada pria bernama Ernest Burhat. Ia baru saja kembali dari Perang Dunia Pertama. Sebagian dalam penumpang bis itu merupakan orang kulit putih yang menuju ke kota Osek untuk mencari pekerjaan. Sesampainya di sana, Ernest disambut oleh Henry Ron. Ia adalah suku asli Indian Osek yang menjemput Ernest dan akan mengantar Ernest ke rumah pamannya yang bernama William King Hale. Di sana Ernest bertemu dengan kakak kandungnya yang bernama Byron yang telah tinggal di sana lebih dulu. Hale menganggap dirinya adalah Raja Bukit Osik, seorang pria kulit putih yang dipercaya oleh para suku Indian dan juga memiliki peternakan yang sangat besar. Bahkan William Hale juga dipercayakan untuk menjadi wakil serif cadangan di kota tersebut. Namun karena Ernest tidak cukup bisa melakukan banyak hal, William Hale berpikir pekerjaan supir taksi adalah pilihan terbaik untuk Ernest. Dari sinilah awal cerita itu akan dimulai. Setelah beberapa lama Ernest bekerja sebagai supir, ia menawarkan tumpangan kepada seorang wanita Osek dari keluarga yang sangat kaya bernama Molly. Dalam keadaan itu kita juga akan diperkenalkan dengan pria kulit putih yang lain bernama Kelsey Morrison. Ia merupakan rekan Ernest di waktu Perang Dunia Pertama, namun kini ia telah tinggal di kota Osik dan menikah dengan salah satu wanita suku Indian berdarah murni. Beberapa waktu berlalu, bisa dikatakan Ernest telah menjadi taksi langganan dari Molly, dan hal itu ternyata diketahui oleh William Hale. Mengetahui fakta bahwa Molly adalah anak dari Lizzie yang merupakan salah satu pemegang hak royalti dari minyak bumi, Hale mendorong Ernest untuk menikahi Molly. Ia juga mengatakan kepada Ernest bahwa dengan cara mencampurkan hubungan keluarga, uang akan mengalir dengan cara yang benar. Properti dan royalti dari keturunan asli otomatis akan Ernest dapatkan jika menikahi Molly. Dan itu sepenuhnya adalah cara yang legal dan bisnis investasi yang bijaksana. Ernest yang pada dasarnya manusia yang tidak cukup cerdas dan haus akan harta, akhirnya melancarkan aksinya untuk mendekati Molly, sampai pada akhirnya Ernest benar-benar jatuh cinta dengan kelembutan dan kebaikan Molly. Molly memiliki 3 saudara perempuan yang bernama Rita, Minnie dan juga Anna. Dari ketiga saudarinya hanya Minnie yang telah menikah, dan kita bisa melihat suami Minnie merupakan orang berkulit putih yang bernama Bill Smith. Di saat itu mereka sedang merayakan suatu pesta dan Rita mengatakan kepada Molly bahwa mungkin saja Ernest mendekati Molly karena benar-benar tulus mencintainya, karena memang seharusnya ia tidak memikirkan kehabisan uang dengan keadaan pamannya yang cukup kaya. Pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Singkat cerita, tragedi terbunuhnya satu orang suku Osek kembali terjadi. Ia adalah Charles Whitehorn. Tubuhnya ditemukan di sebuah bukit pertambangan minyak dan berjarak 1 mil dari pusat kota, dan kabar itu telah menyebar dan telah diketahui oleh Ernest dan juga Byron. Mereka berdua pun menebak bahwa ini adalah konspirasi lain yang telah dilakukan oleh orang kulit putih. Setelah itu Anna kini terlihat sedang bersama ibunya, yaitu Lizzie. Di saat itu Lizzie mengatakan kepada Anna untuk tetap tinggal di rumah hingga fajar tiba. Namun hal itu tidak diizinkan oleh Ernest dan meminta Byron untuk mengantar Anna pulang. Meskipun Molly mempunyai perasaan yang tidak enak, tapi Ernest meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja bersama Byron.
Namun seminggu kemudian kabar buruk pun harus diterima oleh Molly. Tubuh Anna ditemukan tewas di dekat jurang kota Fairfax. Dua dokter setempat melakukan autopsi di depan mata Molly dan mengungkapkan bahwa Anna telah meninggal sekitar 1 minggu yang lalu dengan luka tembakan peluru kaliber di kepalanya. Setelah terjadi 2 pembunuhan bangsa Osage di waktu yang berdekatan, Molly dan Ernest mengadakan pertemuan dengan Dewan Osage. Mereka semua mendiskusikan untuk mencari tahu siapa di balik pembunuhan tersebut. Molly dan semua keluarganya telah mengumpulkan uang imbalan sebesar $5.000 agar pembunuhnya bisa tertangkap. Bahkan Molly juga telah merekrut seorang penyelidik swasta untuk menangani kasus tersebut. William Haley yang juga hadir dalam pertemuan itu kemudian mengatakan bahwa ia juga akan menyumbang $1.000 dalam penyelidikan pembunuhan itu, dan ia juga mengatakan siapapun yang mengetahui tentang informasi pembunuh Anna maka ia harus melaporkan kepadanya lebih dulu. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian kita akan diperkenalkan 2 dokter dengan julukan Soun bersaudara. Penyakit diabetes yang diderita oleh Molly membuat Ernest harus membawanya ke tempat itu. Haley adalah orang yang telah merekomendasikan dokter Soun bersaudara kepada Ernest dan juga Molly. Di saat itu mereka mengatakan bahwa Haley telah memecat insulin terbaik untuk perawatan Molly ke depannya. Namun pada kenyataannya setelah beberapa waktu berlalu keadaan Molly justru semakin memburuk. Molly yang curiga kemudian meminta Ernest untuk membatalkan pengobatan yang selalu diberikan oleh kedua dokter tersebut. Namun Ernest meyakinkan Molly bahwa tidak ada satupun yang bisa menyakiti dan mengkhianatinya selama ia berada di sampingnya, yang pada akhirnya Molly pun setuju untuk meneruskan pengobatannya. Namun ia meminta Ernest yang menyuntikkan insulin itu kepadanya. Sementara itu tragedi di kota Osage terus terjadi. Barney yang dikirim oleh Dewan Osage ke Washington untuk meminta bantuan tiba-tiba telah ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di perutnya. Tidak cukup di situ, detektif swasta yang disewa Molly tiba-tiba diserang di sebuah hotel oleh beberapa orang, dan sejak kejadian itu detektif Jeben tiba-tiba menghilang begitu saja. Singkat cerita, setelah tragedi yang menimpa suku asli Indian Osage telah sampai ke pihak federal, Biro Investigasi mengirim agen Tom White untuk menangani kasus yang terjadi di kota Osage. Ia mengunjungi rumah Ernest untuk bertemu Molly. Ernest yang sangat terkejut dengan kedatangan agen dari Washington terus menghalanginya dengan alasan bahwa Molly sangat sakit. Ia juga meminta Tom untuk datang 3 hari lagi setelah keadaan Molly membaik. Di malam harinya Ernest segera memberitahu Haley bahwa ada beberapa agen federal yang mendatanginya untuk menyelidiki kasus pembunuhan di kota Osage, dan dari sinilah William King Haley menunjukkan kebusukannya sebagai orang kulit putih. Haley bergegas ke kantor asuransi untuk mengklaim $25.000 dari kematian Henry Ron. Namun sialnya hal itu gagal ia lakukan karena dalam kasus pembunuhan asuransi Henry Ron telah berpindah ke kantor pusat Denver. Kemudian ia mencoba menutupi jejaknya dengan membunuh beberapa pembunuh bayarannya. Ia memanipulasi Asik Kirby yang telah meledakkan rumah Rita dengan mengatakan bahwa ia harus pergi dari kota Fairfax secepatnya. Namun sebelum ia pergi, Haley mengungkapkan bahwa ada permata yang tersimpan di sebuah sekolah tari. Pada kenyataannya ternyata Haley telah memberitahu pemilik sekolah tari bahwa akan ada perampokan di malam ini oleh beberapa orang berkulit putih. Pada akhirnya Asik Kirby harus tewas tertembak karena kedatangannya telah ditunggu oleh si pemilik sekolah tersebut. Sementara Blackie ia masih bisa selamat dan tertangkap di saat ia merampok bank sebelum kabur. Dan dari sinilah semua kebusukan King Haley dan para serigalanya terungkap. Blackie mengungkapkan semua hal yang ia ketahui tentang rencana King Haley, bahkan ia juga mengatakan bahwa King Haley pernah memintanya untuk membunuh keponakannya sendiri yaitu Ernest. Tidak cukup di situ, ternyata orang kulit putih pertama yang kita lihat bernama Kelsey Morrison juga berhubungan dengan siasat licik dari King Haley. Dengan begitu Tom White akhirnya menemukan kebenaran dan bisa menangkap kaki tangan Haley. Singkat cerita, di akhir sidang ia mengatakan bahwa pertemuannya dengan Molly bukanlah rencana dari pamannya. Ia mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada istrinya sejak pertama kali bertemu. Setelah sidang selesai, Molly menemui Ernest di sebuah ruangan. Dalam keadaan itu Ernest meyakinkan Molly bahwa ia telah jujur dan mengungkapkan semua hal yang ia ketahui. Namun Molly bertanya apa sebenarnya obat yang Ernest suntikan kepadanya selama ini. Dengan rasa bingung dan gelisah Ernest lalu menjawab obat itu adalah insulin. Mendengar itu Molly lalu pergi begitu saja karena memang setelah dilakukannya perawatan, Molly baru menyadari bahwa obat yang selama ini diberikan Ernest adalah racun. Entah Ernest sadar atau tidak dengan obat itu. Dalam cerita film ini Ernest hanyalah orang yang tidak cukup pintar hingga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pamannya sendiri.
Singkatnya, dengan terputusnya hubungan, Ernest sudah tidak berhak lagi atas royalti kekayaan dari Molly, dan 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1947, Hale juga dibebaskan karena berperilaku baik, meskipun para suku Osage sempat protes akan hal itu, dan film pun selesai.